Agustus berkah bagi penerima bantuan PKH dan BPNT. Menerima bantuan yang beruntun cair bertubi-tubi. Setelah pencairan PKH dan BPNT, bantuan beras 10 kg tidak luput dari penyaluran. Ada banyak KPM PKH dan BPNT yang melaporkan bahwa mereka menjadi bagian penerima bantuan 10 kg yang diperpanjang di bulan Agustus dan akan kembali dijadwalkan untuk 3 kali pencairan hingga bulan Desember 2024. Selamat ya bagi KPM PKH dan BPNT yang juga telah menerima undangan pencairan bantuan CBP beras 10 kg dari Badan Pangan Nasional. Nah, apakah teman-teman sebagai penerima PKH dan BPNT juga mengalami hal yang sama, dapat undangan pencairan? Nah, jika belum mendapatkan undangan, simak informasi lengkapnya agar teman-teman mendapat tambahan informasi mengenai kelompok sasaran penerima bantuan CBP beras 10 kg. Dan saya akan kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga yang belum mencairkan bantuannya disegerakan penyalurannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ada pertanyaan dari penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang mengabarkan bahwa undangan pencairan beras 10 kg kembali dibagikan dan beberapa KPM sudah mendapatkan undangan. Namun pertanyaannya, apakah bantuan beras akan kembali disalurkan oleh penerima PKH dan BPNT? Seperti beberapa postingan di grup mengabarkan pencairan bantuan beras 10 kg seperti tangkapan layar berikut ini. Alhamdulillah, 1 hari yang lalu PKH cair, sekarang beras 10 kg juga cair. Bersyukur banget bantuan dari pemerintah pada cair. Semoga di daerah yang lain juga pada cair. Alhamdulillah, BPNT dan PKH saya plus beras 10 kg sudah cair semua, tinggal nunggu BLT mitigasi. Semoga yang belum cepat tersalurkan. Cuma berbagi info, Malang, Jawa Timur. Kemudian postingan berikutnya teman-teman, alhamdulillah sudah mencairkan bantuan PKH dan BPNT kemarin dan hari ini pengambilan beras Bulog 10 kg di kelurahan biasa dapat nama saya sekarang, nama suami. Dan biasanya bapak saya dapat, sekarang bapak saya nggak dapat, digantikan sama yang baru. Banyak pengurangan dan banyak yang masuk baru. Nah teman-teman, ada banyak postingan serupa di grup media sosial di mana penerima bantuan PKH adalah juga penerima bantuan beras 10 kg. Nah perlu diketahui ya teman-teman bahwa bantuan beras 10 kg di bulan Agustus ini adalah perpanjangan bantuan CBP beras yang sedianya hanya disalurkan hingga bulan Juni. Bantuan sosial atau bansos berupa beras sebanyak 10 kg dari Perum Bulog akan disalurkan pada bulan Agustus 2024. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kecukupan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan jumlah bantuan yang sama seperti sebelumnya, setiap penerima manfaat atau KPM akan mendapatkan total 30 kg beras yang disalurkan dalam 3 tahap. Hal ini merupakan langkah signifikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga berpenghasilan rendah. Nah, siapa sajakah sasaran penerimanya? Benarkah penerima PKH dan BPNT menjadi kelompok sasaran penerima beras yang disalurkan di bulan Agustus, Oktober, dan bulan Desember 2024? Nah, teman-teman harap disimak baik-baik penjelasannya teman-teman agar tentunya tidak gagal paham. Nah, bansos beras ini berasal dari cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Perum Bulog. Sebelum bantuan ini dicairkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Verifikasi dan evaluasi ketat yang dilakukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Nah, adapun penerimanya di salah satu artikel yang dilansir dari web Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini memberitakan bahwa syarat penerimanya adalah syarat penerima bansos beras 10 kg CBP 2024. Agar dapat menerima bantuan beras ini, Anda harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.
Yang pertama, terdaftar dalam program Bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Yang kedua, terdaftar dalam program Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan. Yang ketiga, terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos yang merupakan basis data utama yang memuat informasi mengenai keluarga penerima manfaat berbagai program sosial pemerintah. Nah, dari postingan informasi dari umsu.ac.id menjelaskan bahwa syarat penerima adalah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT yang bersumber dari DTKS. Nah, benarkah demikian? Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Perum Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di 2024 adalah dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK. Nah, adapun sasaran penerima sejumlah 22.004.077 keluarga penerima manfaat KPM yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga. Nah, di sini jelas ya teman-teman bahwa data penerima bantuan beras ini bersumber dari data P3KE dari desil 1 hingga desil keempat. Sedangkan untuk penerima PKH dan BPNT berbasis data DTKS, di mana data rentan penerima desil 1 hingga desil 4. Meskipun antara penerima beras sumber datanya berbeda dengan data penerima PKH dan BPNT, namun di sini tidak menutup kemungkinan ya teman-teman bahwa KPM PKH dan BPNT juga ada yang masuk dalam data P3KE. Jika rujukan adalah berdasarkan desil 1 hingga 3 pada data P3KE, maka kemungkinan penerima PKH BPNT yang ada di rentan desil 1 hingga 3 pada data DTKS adalah keluarga penerima manfaat yang sama sebagai penerima bantuan beras juga. Jadi, kalaupun ada yang menerima bantuan beras 10 kg dari KPM PKH maupun BPNT, itu karena kebetulan di antara dua sumber data tersebut ada nama KPM tersebut sebagai penerima data beras dari sumber data P3KE. Jadi intinya tidak semuanya ya teman-teman, dan tidak bisa dijadikan rujukan bahwa penerima PKH dan BPNT adalah juga penerima bantuan CBP beras 10 kg. Selain sumber data yang berbeda yang digunakan, pengelolaannya pun juga berbeda. Jika PKH dan BPNT itu menggunakan basis data DTKS Kemensos, sedangkan penyalurannya pun Kementerian Sosial sebagai pengelola bantuan untuk PKH dan BPNT. Maka untuk bantuan beras, sumber datanya dari Kemenko PMK yang disebut dengan data P3KE, dan pengelolanya adalah Badan Pangan Nasional. Sebagai operator pelaksana program ini adalah Perum Bulog melalui penugasan dari Badan Pangan Nasional. Dalam pendistribusian ke seluruh wilayah Indonesia, Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia atau POS, PT Jasa Prima Logistik JPL yang juga merupakan anak perusahaan Bulog, dan PT Jasa Arta Trimanunggal. Nah,
Teman-teman, seperti itu ya informasinya. Semoga informasinya membantu teman-teman untuk memahami mengenai kelompok sasaran dan sumber data yang digunakan dalam penyaluran beras CBP 10 kg di tahun 2024. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.